Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan pajak semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami, penyuluh KPP Pratama Blitar. Kesempatan kali ini kami hadir dalam segmen podcast SIP Elite seputar informasi perpajakan 653. Mari kita kulik karena pajak tidak pelit, gitu ya. Nah, setelah sekian lama nih kita tidak menyapa kawan pajak melalui segmen podcast ya kakak-kakak ya. Nah, kali ini kami hadir yang pastinya nanti kita akan membahas hal-hal yang seru, yang menarik dan tentu saja informatif di seputar perpajakan. Nah, sebelum kita lanjut nih ya, kita mulai acaranya, kita kenalan dulu. Perkenalkan dengan saya Ika Puspitasari, salah satu asisten penyuluh di KPP Pratama Blitar. Kemudian hari ini saya didampingi oleh dua narasumber, ada Kak Melisa. Hai Melisa. Ada juga Kak Asmi. Halo semuanya, Bu Asmi. Oke, sehat semuanya ya? Ya, alhamdulillah. Oke, nah kita mau bahas apa nih kali ini Kak Melisa? Siapa nih yang mau jawab duluan? Kak Melisa. Oh iya. Hari ini kita mau membahas pemindah bukuan. Pasti kawan pajak sudah pada itu ya, sudah pada tahu, sudah familiar banget ya. Oke, seperti yang di spill oleh Kak Melisa, kita akan membahas terkait dengan pemindah bukuan. Saya mau tanya dulu nih ke Kak Melisa nih ya. Iya. Jadi kita refresh lagi nih ya, meskipun sebenarnya mungkin kawan pajak sudah sering dan familiar ya, tapi nggak apa-apa kita refresh lagi. Sebenarnya kalau pemindah bukuan itu apa sih Kak? Sama kan kalau sekarang ada IPBK ya, itu kira-kira apa nih Kak? Oh iya, jadi pemindah bukuan ini sendiri adalah proses untuk memindah bukukan penerimaan pajak ke dalam akun yang sesuai atau ke dalam pajak yang sesuai. Jadi apabila ada teman-teman nih kawan pajak yang salah ketika melakukan pembayaran, maka bisa diganti dengan proses pemindah bukuan ini. Nah, lalu EPBK itu apa? Kok mirip-mirip namanya, satunya PBK, satunya EPBK gitu ya. Jadi kalau EPBK ini adalah aplikasi penyampaian permohonan pemindah bukuan. Jadi kalau dulu kita taunya itu pemindah bukuan cuma lewat manual ya. Kita memasukkan berkas ke TPT atau juga kita mengirim lewat pos begitu. Tetapi kalau sekarang kita bisa melakukan permohonannya itu melalui layanan pajak.go.id dan kita melakukannya secara elektronik nih Kak. Jadi dimanapun kita bisa melakukan permohonan ini. Oke, secara online ya. Iya. Jadi PBK ini adalah salah satu solusi kalau misalkan nih kawan pajak ya melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam pembayaran pajak ya. Nggak perlu takut, nggak perlu was-was, bisa diatasi kalau misalkan ada kesalahan. Iya. IPBK berarti sarana ya Kak ya? Iya, betul sarana sekali. untuk menyampaikan pemindahan bukuan secara elektronik, online tentu saja ya. Oh iya Kak, saya mau nambahin juga nih. Jadi EPBK yang sekarang itu ini masih versi 1 ya. Jadi kawan pajak ini baru mulai digunakan memang dari Oktober 2022, masih baru banget. Jadi yang sekarang ini masih versi 1, makanya masih banyak keterbatasannya seperti itu. Masih terbatas tapi sudah bisa digunakan ya? Sudah. Oke, baik, ganti nih ke Kak Asmi. Iya. Kita mau tanya nih, kalau misalkan kita kalau ada inovasi, ada proses-proses di KPP ini kan harus ada dasar hukumnya ya. Kira-kira untuk PBK ini apa nih Kak? Iya, jadi apapun yang diterbitkan oleh DJP itu tuh pasti didasari dengan dasar hukum ya. Jadi kalau untuk PBK sendiri maupun untuk peluncuran EPBK itu sendiri itu ada beberapa aturan yang mendasari KIK. Nah, itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kemudian yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK 03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Yang ketiga ada Peraturan Dirjen Pajak
nomor 27/PJ/2021 tentang jenis pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, persyaratan dokumen elektronik yang harus dilampirkan, tanda tangan elektronik yang digunakan, tata cara penyampaian dokumen elektronik dan saluran yang digunakan, serta tata cara tindak lanjut atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik. Panjang sekali. Intinya adalah tentang pelaksanaan hak dan kewajiban secara elektronik atau ya. Kemudian yang keempat ada keputusan Dirjen Pajak ya, nomor Cap 378/PJ/2013 tentang penetapan standar pelayanan pajak. Banyak sekali ya. Iya. Tapi memang dasar hukum ini dibuat agar wajib pajak itu punya kepastian hukum ya. Benar Apapun sekali. yang terkait dengan proses di KPP semuanya harus ada dasar hukumnya. Kita melangkah atau memproses permohonan itu tanpa ragu gitu ya. Iya, Oke. benar. Ganti-gantian nih, Kamelisa nih. Yap. Kira-kira kalau misalkan kenapa sih orang mau pemindah bukuan itu? Jadi macam-macam ya Kak Ika penyebab orang-orang ini atau wajib pajak atau kawan pajak sekalian ini melakukan pemindah bukuan. Yang pertama itu bisa jadi karena kesalahan dalam mengisi formulir SSP. Ini sih zaman dulu ya kalau Ya. SSP, kalau sekarang dalam memasukkan menginput data ketika bikin e-billing itu biasanya salah nih. Bisa kadang-kadang salah kesalahan apapun nanti bisalah di PBK ya. Kemudian juga ada ketika melakukan pembayaran pajak ini ada kemungkinan kesalahan juga di BPN-nya. Biasanya sih kayak gini ya nggak pakai e-billing ya. Biasanya kan ada nih, saya tahu sih dari BCA biasanya ya bisa gitu itu langsung tanpa billing langsung memasukkan ternyata salah masa, bisa jadi seperti itu bisa di PBK atau dipindah bukukan. Selanjutnya adalah kesalahan perekaman pengisian bukti PBK, bisa jadi PBK di PBK lagi, seperti itu bisa. Nah, kalau seperti ini biasanya bisa diajukan lagi, bisa jadi kesalahan dari petugasnya, human error, ataupun bisa jadi ketika mengisi PBK dulu sudah ada petunjuknya diisi ke yang benar masih salah, seperti itu bisa. Nah, atau juga dalam rangka memecah setoran pajak. Jadi ini PBK bukan hanya memindah satu pembayaran yang utuh, tetapi bisa juga menjadi dipindahkan ke pembayaran yang kecil-kecil. Misalnya, salah bayar PPh 25, 29 badan, mau dipindahkan ke PPh 21, tetapi PPh 21-nya kan pasti lebih kecil ya biasanya. Nah, seperti itu nanti bisa di satu SSP, bisa di satu SSP atau BPN, bisa dipindahkan menjadi beberapa pembayaran seperti itu. Nah, selain itu juga apabila pembayaran pada SSP, BPN atau bukti PBK lebih besar daripada pajak yang terutang. Nah, itu bisa dipindah bukukan ke STP, bisa, ke SKP bisa. Jadi ya ke utang-utang pajak atau tunggakan lainnya itu bisa. Jadi tidak hanya ke pembayaran pajak lainnya, tetapi ke utang pajak juga bisa. Selain itu, jumlah pembayaran pada SSPCP atau bukti PBK lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai atau surat tagihan atau surat penetapan. Ini bisa ya, yang ada hubungannya sama cukai bisa juga di PBK. Ataupun sebab lain yang sudah diatur oleh DJP. Nah, jadi tidak hanya tercakup di yang saya jelaskan tadi, tetapi kalau ada sebab lain itu juga bisa dilakukan PBK seperti itu. Jadi luas sekali ya, banyak sekali alasan kenapa kita harus mengajukan PBK, atau misalnya banyak kejadian-kejadian yang akhirnya menyebabkan wajib pajak itu melakukan kesalahan dalam pembayaran ya, ataupun bisa jadi dari sisi petugasnya gitu bisa. Betul Jadi sekali. banyak hal, tapi yang jelas berarti kalau misalkan ada pemindah bukuan artinya wajib pajak itu tidak perlu khawatir ya. Ketika kita membayar pajak terus jadi kesalahan nggak bakal hilang ya. Iya, betul sekali, uangnya itu tidak akan hilang ya, uangnya bisa hanya saja uangnya dalam bentuk yang berbeda gitu aja. Iya, jangan khawatir, tidak hilang. Itu kadang-kadang banyak sekali yang khawatir kayak, kalau misalnya saya bayar terus kemudian saya salah, terus nanti saya harus gimana, uang saya bisa kembali apa enggak gitu. Nah, iya betul sekali, sering sekali mendengar yang kayak gitu. Jangan khawatir, tidak hilang Tidak uangnya. hilang. Baik.
Kembali lagi nih ke Asmi ya. Ya. Kiri kanan. Ya, Apa ya? gantian ya. Oke, tadi kita sudah membahas nih apa saja sih yang bisa menyebabkan kita tuh harus mengajukan pemindah bukuan. Nah, kira-kira nih Kak Asmi, pajak apa aja sih yang bisa dipindah bukukan atas pembayaran pajak apa saja? Oh ya, jadi itu sebenarnya tadi kalau yang sudah dijabarkan oleh Kak Melisa ya tentang sebab-sebab perlu dilakukannya pemindah bukuan, itu pasti sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya hampir semua jenis pajak itu tuh bisa diajukan pemindah bukuan. Jadi pemindah bukuan atas pembayaran pajak dengan setoran SSP, SSPCB, BPN, dan bukti PBK yang dipindah bukukan kembali bisa berasal dari pajak penghasilan, PPN, PPNBM maupun bea materai. PBB bisa ya? Bisa. PBB juga Asalkan bisa. PBB yang P3. P3, Iya. Iya. Yang memang diadministrasikan oleh PP ya. Iya, benar. Kemudian yang tidak dapat dipindah bukukan itu ada beberapa ketentuannya. Misalnya nih, pembayaran PPN atas faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan pasal 9 ayat 8 UU PPN. Kemudian ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri dengan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, terus terakhir itu ada bea materai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan mesin teraan materai digital. Oke. Jadi kurang lebih memang mencakup semuanya ya. Iya. Apa aja boleh bisa dipindah bukukan kecuali Kecuali yang ditentukan lain gitu Iya. kan. Kadang-kadang memang ada dalam kasus-kasus tertentu gitu kan yang menyebabkan pembayaran tersebut memang tidak bisa dipindah bukukan. Tapi sangat jarang ya. Iya, betul sekali. hampir semuanya bisa. Asalkan kita punya bukti penyetorannya. Iya, betul sekali. Oke, dan sekarang karena pembayarannya juga sudah melalui online, itu kan kita banyak kanal ya. Ya. Kalau dulu kan harus kita menyimpan nih secara Ya. kertas-kertas bukti bayar. Kalau sekarang misalkan kita bayar pakai e-banking, misalkan ya internet banking itu tinggal screenshot aja ya Kak ya. Oh iya, betul sekali. Jadi lebih mudah ya. Tapi yang jelas kalau misalkan pembayaran jangan lupa disimpan dulu ya. Ya. Arsip perpajakan paling 5 tahun ya. Iya, betul sekali. Jangan dihapus. Ya. Oke, Kamel, gimana sih caranya mengajukan pemindah bukuan? Jadi untuk pemindah bukuan sendiri ya Kak Ika, seperti yang sudah disinggung tadi di awal, itu caranya ada dua. Yang pertama adalah secara manual dan yang kedua adalah secara elektronik melalui IPBK itu tadi. Nah, secara garis besar sebenarnya sama, pengajuannya diajukan sendiri oleh wajib pajak. Dan ini nanti berkas permohonan serta kelengkapannya itu dikirim ke KPP. Kalau secara manual berarti mengisi formulir, kemudian dilengkapi dengan lampirannya. Lampiran ini biasanya yang pasti sih bukti pembayarannya ya Kak, harus difotokopi untuk dilampirkan. Tetapi bisa juga tidak menutup kemungkinan petugas meminta lainnya. Kadang-kadang sebagai pendukung atas kebenaran pemindah bukuan itu, jadi supaya tidak bolak-balik dipindah bukukan, biasanya kami dari petugas itu meminta tambahan lampiran seperti itu, bisa jadi. Jadi biasanya kan banyak, loh kenapa saya masih dimintain lagi seperti itu. Sebenarnya itu cuma cara kita supaya memang tidak terjadi kesalahan gitu ya. Jadi kita sama-sama saling mengecek gitu, butuh beberapa dokumen pendukung untuk bisa memindah bukukannya. Nah, yang kedua tadi adalah secara elektronik. Kalau elektronik ini gampang banget, pokoknya ada internet bisa. Nah, kalau elektronik ini tinggal masuk ke DJP online seperti ketika mau laporan nih ya. Kita masuk ke situ, masuk ke layanan, masuk ke IPBK, tinggal dipilih NTPN mana yang akan dipindah bukukan, selesai seperti itu. Nah, tetapi apabila kawan pajak nih tadi bilang, oh kalau itu kan berarti misalkan saya jauh nih, tetapi saya tidak bisa nih secara EPBK, saya harus gimana? Jangan khawatir, bisa dikirim melalui pos, seperti itu. Banyak cara, jadi untuk mengajukan pemindah bukuan ya. Kalau yang dulu kita cuma bisa secara manual, baik secara langsung ke KPP ataupun lewat pos. Kalau sekarang ada satu lagi, kita buka kanal penyampaian melalui IPBK atau elektronik. Karena kita sedang dalam proses menuju serba elektronik. Iya, betul sekali. Paperless gitu ya. Oke, jadi nggak perlu khawatir dengan adanya IPBK, yang manual tetap bisa ya. Iya, betul.
nanti tetap bisa ke KPP ataupun misalkan disampaikan di KPP. Oke, nah ketika kita sudah mengajukan pemindah bukuan nih kan nanti Iya. itu ya bukti pemindah bukuan ya, itu kira-kira apa sih Kak ketentuan yang terkait dengan pemindah bukuan? Ya, jadi ada beberapa ketentuan terkait bukti pemindah bukuan. Nah, bukti pemindah bukuan ini merupakan dasar penyesuaian atas pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan wajib pajak. Jadi bukti setoran yang lama itu tuh jadi tidak berlaku, digantikan dengan bukti PBK itu sendiri. Oke, kalau dulu sebelumnya menggunakan Kan NTPN, ya. kalau misalkan mau digunakan ke pembayaran atau pelaporan baru, kita pakainya bukti PBK ya? Iya, bukti PP. Bukti PBK aja. Iya, nomor PBK-nya ya Kak Ika. Iya. Kemudian tanggal pembayaran pajak pada bukti PBK sama dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar yang sesuai dengan validasi MPN pada bukti setorannya. Nah, yang ketiga itu asli SSP atau SSPCP atau PBK yang telah di PBK harus distempel dan ditandatangan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan pemindah bukuan. Yang keempat adalah tentang jangka waktu penyelesaian pemindah bukuan, yaitu adalah paling lama 21 hari kalender ya. 21 hari kalender, bukan 21 hari kerja. Kalau sampai 2 bulan kalau 21 hari kerja. Oke, itu tadi hal-hal yang mungkin kawan pajak perlu tahu ya terkait dengan pemindah bukuan, bahwasanya kalau misalkan nanti atas bukti setoran yang salah itu dipindah bukukan, itu nanti bisa digunakan ya untuk pemenuhan kewajiban perpajakan yang lain gitu ya. Terus kemudian kawan pajak tidak perlu khawatir, bukti kan tanggal bayar itu kan berpengaruh ya terhadap pelaporan. Nah, itu tanggal bayarnya itu tetap disesuaikan dengan kapan wajib pajak membayarkan pajaknya ke bank pembayaran atau ke pos gitu. Nah, kemudian bukti pembayarannya nanti kalau sekarang pakai tanda tangan elektronik ya. Kalau sekarang manual masih kita pakai tanda tangan basah dan stempel. Nah, yang ini ya sering ditanyakan jangka waktu penyelesaian pemindah bukuan. Jadi paling lama ya, ini sesuai aturan terbaru 21 hari kalender, tapi itu paling lama. Iya. Jadi lebih cepat ya. Iya, diusahakan secepat mungkin. Iya, secepat mungkin. Kita nggak melama-lamakan lah ya, gitu kan. Mana yang datang duluan kita proses secepatnya. Oke. Nah, masih penasaran nih sama IPBK nih Kak. Kalau misalkan nih gimana sih caranya? Kan tadi kita udah tahu nih caranya kalau misalkan kita mau pengajuan secara manual, kita di formulir kita melampirkan. Nah, kalau misalkan kita mau mengajukan IPBK, nah itu gimana? Jadi apabila kawan pajak ini pengen nih melakukan PBK melalui IPBK, jangan lupa ada syaratnya juga ya. Syaratnya itu yang pertama pasti pengguna DJP online. Ini sih sebenarnya semuanya ya Kak. Jadi iya, pokoknya kalau punya NPWP itu bisa mengakses DJP online. Kalau belum pernah berarti harus daftar dulu dan jangan lupa harus memiliki EVIN kalau daftar ya. Lalu kemudian adalah punya sertifikat elektronik dalam menyampaikan permohonan IPBK. Jadi ini yang sepertinya akan agak baru ya Kak, karena nggak semua wajib pajak itu memiliki sertifikat elektronik. Tapi jangan khawatir, apabila tidak memiliki bisa melakukan permohonan sertifikat elektronik. Dan ini sehari jadi ya Kak, langsung jadi begitu. Iya betul sekali. Jadi misalkan kawan pajak, mau EPBK nih, tapi belum punya sertifikat elektronik, ini bisa mengajukan. Pengajuannya sendiri juga mudah, tidak harus datang ke KPP. Kawan pajak juga bisa melalui email ya. Kalau di KPP Blitar itu bisa lewat email ya. Jadi tinggal mengirim email permohonannya, nanti akan langsung disetujui, bisa langsung digunakan sertifikat elektroniknya seperti itu. Nah, lalu pemindah bukuan seperti apa saja sih yang bisa diajukan melalui IPBK ini? Versi pertama ya? Iya, yang versi 1. Jangan lupa versi 1 ya, ini bukan selamanya kan seperti ini, tidak. Nah, untuk pemindah bukuan yang dapat diajukan melalui IPBK versi 1 ini adalah pemindah bukuan ke NPWP yang sama. Jadi kawan pajak kalau mau memindah bukukan
ke masa lain atau ke pajak lain NPWP-nya sama bisa. Tetapi kalau untuk ke NPWP lain, mohon maaf masih harus secara manual seperti itu. Nah, lalu juga ini untuk setoran yang belum terekam atau terlapor pada SPT. Jadi apabila setorannya sudah pernah dipakai nih ya Kak Ika, itu tidak bisa dilakukan pemindah bukuan secara EPBK. Jadi harus manual seperti itu. Soalnya biasanya ada nih setorannya udah dipakai, lalu melakukan pembetulan SPT, jadi akhirnya setoran tersebut sebenarnya belum dipakai, tapi kan secara sistem sudah kepake seperti itu. Nah itu bisa pengajuannya hanya bisa melalui KPP manual ya. Nah selanjutnya adalah untuk kode billing yang diterbitkan melalui laman DJP online yang bersumber dari core billing DJP. Jadi untuk kode billing yang di luar ini sepertinya masih belum bisa seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah atas kesalahan setor dan pemecahan SSP non-PBB. Jadi bukan hanya ke yang jumlahnya sama, tetapi dipecah juga sudah bisa. Asalkan NPWP-nya sama seperti itu ya. Balik lagi. Nah, untuk NTPN, jadi untuk EPBK ini masih belum bisa memindah bukukan PBK ya. Bisanya cuma yang dari bukti pajak yang ada NTPN-nya. Jadi kalau sudah pernah dipindah bukukan, sudah berupa PBK mau di PBK lagi, ini tidak bisa, masih belum bisa. Mohon maaf, belum bisa, bukan tidak bisa. Seperti itu ya. Kalau tidak bisa kemana? PBK-nya gimana? Apa nggak bisa di PBK? Secara manual. Seperti itu harus ke KPP dulu ya. Selanjutnya yaitu untuk kode akun pajak atau kode jenis setoran pembayaran pajak masa dan tahun tertentu ya. Jadi seperti itu Kak Ika. Lalu yang belum bisa dilakukan tentu saja kebalikannya itu tadi. Jadi untuk pemindah bukuan ke NPWP lain, dari NPWP 00, untuk pemindah bukuan atas PBK, bukti PBK lainnya, untuk setoran ketetapan pajak itu, dan juga untuk pemindah bukuan dengan jumlah pembayaran yang lebih besar masih belum bisa ya Kak Ika. Jadi harus yang kalau bisanya mecah, nggak bisa ke PBK yang lebih besar daripada hutang pajaknya, seperti itu. Selanjutnya adalah produk hukum asli merupakan produk hukum manual. Adapun produk hukum yang diunduh dari aplikasi EPBK ini merupakan salinan. Jadi kawan pajak, apakah bisa dipakai? Bisa apabila keburu mau laporan nih biasanya ya. Yang nomor yang ada di EPBK ini sudah bisa digunakan. Tetapi untuk produk hukum aslinya tetap yang ada tanda tangan basah dan juga stempel yang dikirim oleh KPP ke alamat terdaftar biasanya ya. Jadi meskipun sudah kita bisa dapat salinan, yang asli tetap kita kirim ya. Iya betul sekali. Nah, ketentuan tadi harus ada tanda tangan elektronik atau nanti stempel basahnya ya, tanda tangan basah. Jadi itu tadi kawan pajak untuk IPBK versi 1 ya. Kita harapkan nanti kedepannya ada perkembangan ya. Kita tunggu nanti kedepannya kita bisa melakukan pemindah bukuan dengan sama yang manual itu ya, lebih kanalnya lebih luas lagi, bisa pemindah bukuan ke NPWP yang lain lagi seperti itu ya, nggak cuma terbatas untuk NPWP yang sama. Kita tunggu aja, semoga nanti secepatnya dari Direktorat TIK dapat mengembangkan untuk gitu kan. Nah, kita masih akan mengulik ini terkait dengan IPBK karena ini lagi happening banget ya, lagi anget-angetnya gitu kan. Kita juga lagi getol-getolnya memberitahukan ke wajib pajak, ini loh kita punya produk IPBK nih lagi. Kira-kira nih Kak, gambaran sederhana aja. Kalau misalkan di menu IPBK nanti biar kawan pajak ini semangat gitu ya, di IPBK-nya ada apa aja sih? Ya, jadi tadi ya sudah dijelaskan tentang IPBK ini diaksesnya melalui halaman djponline.pajak.go.id yang biasanya kawan pajak buat laporan SPT tahunan Kak. Nah, di aplikasi EPBK ini itu ada 4 menu utama. Ada dashboard, permohonan, monitoring, dan konfirmasi. Oh iya kawan pajak, kalau misalnya kawan pajak pada waktu buka DJP online mungkin belum ada fitur EPBK-nya. Bisa jadi ya? Iya bisa jadi, nggak langsung otomatis ya. Jadi kawan pajak harus melakukan aktivasi fitur di menu profil, klik aktivasi fitur, kemudian klik centang di EPBK. Nah, kemudian simpan atau
mengaktifkan fitur gitu ya, Iya. ubah. Terus nanti kawan pajak akan diarahkan untuk logout ke Otomatis logout, kemudian kawan pajak login kembali, baru setelah itu masuk ke menu layanan dan baru tuh muncul layanan EPBK-nya ya. Kemudian untuk menu-menu tadi nih secara rinci itu tuh isinya apa aja sih? Kalau di halaman dashboard itu tuh isinya profil wajib pajak ya, tuh nama, NPWP, nomor HP, email, dan alamat wajib pajak. Kemudian daftar permohonan pemindah bukuan yang telah selesai. Itu biasanya isinya ada nomor BPS, tanggal BPS, nomor pemindah bukuannya, dan nilai pemindah bukuannya. Nah, di situ juga wajib pajak bisa mengakses nih untuk melihat permohonan yang sudah selesai itu kan bisa dicetak juga kan, dikasih salinannya. Nah, di situ ya ada di menu dashboard. Kemudian ada ringkasan hasil, merupakan ringkasan hasil pemindah bukuan dari jenis pajak tertentu ke jenis pajak yang lain. Itu ya. Kemudian yang kedua, permohonan merupakan menu yang digunakan wajib pajak untuk mengajukan PBK gitu ya. Jadi ketika diklik menu permohonan itu wajib pajak pertama mengisi NTPN mana yang mau diajukan, kemudian klik cari. Nah, kalau misalnya memang NTPN itu ada, nanti baru bisa dilakukan proses selanjutnya untuk pemindah bukuannya. Kemudian yang ketiga ada menu monitoring. Nah, monitoring ini disediakan untuk melihat status permohonan wajib pajak. Jadi supaya wajib pajak itu tuh tidak bertanya-tanya, ini permohonan saya ini sampai mana, sudah diproses atau belum, sudah selesai atau belum. Nah, itu tidak perlu khawatir, nanti wajib pajak bisa melihat di monitoring gitu ya. Nanti ketika permohonan PBK-nya maksud saya itu sudah selesai dan disetujui, itu sudah ada ya tertera gitu ya. Kemudian yang keempat itu menu konfirmasi, yaitu untuk mengecek bukti pemindah bukuannya telah diterima baik dari permohonan melalui EPBK maupun KPP. Itu tadi ya. Iya. Tambahan. Lumayan banyak juga ya kalau dijelaskan ya fitur-fiturnya, padahal baru versi 1. Mungkin nanti ketika sudah ada pengembangan lagi akan lebih banyak lagi ya layanan-layanan yang disediakan gitu ya. Jadi kalau misalnya, jadi EPBK ini sebenarnya memudahkan bagi wajib pajak itu tuh yang gimana sih? Misalnya kalau wajib pajak dia yang melakukan pembayaran setiap bulan, misalnya kayak angsuran atau PPh final, itu kan pasti kesalahannya kalau nggak masanya yang salah atau tahunnya yang salah itu, itu kan sangat terbantu, jadi kan lebih cepat ya karena pindahnya namanya masih sama, NPWP-nya masih sama gitu. Nah, itu jadi untuk misalnya keperluan pelaporan PPN nih, biasanya kan sukanya mepet nih. Iya. Terus baru sadar waktu bayar, loh kok salah gitu ya. Ini bisa. Solusinya EPBK saja. Udah kita himbau ya. Iya. Pajak ini kita pakai EPBK karena lebih praktis ya. Sebenarnya secara menu juga sederhana saja sih ya. Mungkin penjelasannya cukup panjang karena harus detail. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita lihat ke aplikasinya langsung, kayaknya juga nggak serumit itu juga sih. Betul sekali. Nah, dan yang kayaknya ini fitur yang menarik itu adalah yang di bagian monitoring. Ya kan? Pasti wajib pajak suka dia monitoring. Karena di situ wajib bisa lihat tindak lanjutnya sudah sampai mana, ya kan, sudah diproses atau belum, disetujui atau ditolak, semuanya bisa dari aplikasi tanpa harus konfirmasi ke KPP, semuanya akan muncul di situ real time ya. Real time. Jadi kayaknya ini jadi nilai plus, salah satu nilai plus kawan pajak kalau misalkan permohonan lewat EPBK. Iya, benar sekali. Gitu. Nah, kira-kira nih banyak ya yang harus dibahas, ternyata menarik gitu ya terkait IPBK nih. Nah, hal-hal apa nih Kasih yang perlu disiapkan kalau mau IPBK? Iya, kalau untuk IPBK ini sebenarnya sederhana ya. Daripada kita mengajukan PBK secara manual kan itu kayak butuh print out gitu kan. Kalau misalnya EPBK kita cuman perlu
tahu bukti pembayaran yang berisi NTPN. Jadi sebenarnya Oke. kita perlukan itu NTPN-nya aja. NTP-nya gitu. nggak perlu buktinya itu ya. Nggak perlu di scan atau dilampirkan, nggak perlu ya. Jadi masukkan NTPN nanti akan langsung tervalidasi. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini untuk apa? Itu kayak pengganti tanda tangan. Ya biasanya kita kalau manual tanda tangan biasa itu butuh sertifikat elektronik. Kemudian yang ketiga, ketika kita menginput sertifikat elektronik, kita butuh yang namanya password. Biasanya itu dikenal dengan nama passphrase. Nah, passphrase ini nanti bebas ya, wajib pajak boleh menentukan sendiri mau dibikin seperti apa passwordnya gitu ya. Iya. Tapi kalau ini untuk PKP, kalau misalnya dia lupa passphrase, itu kan tinggal download ulang nih Iya. sertifikat elektroniknya. Cuman nih kalau wajib pajak yang non PKP ya, itu harus hati-hati banget nih dalam menyimpan passphrase. Jangan sampai lupa, jangan sampai hilang, karena nanti harus mengajukan kembali ya. Kemudian yang keempat itu jelas nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian alamat email. Ya, apabila nomor teleponnya ternyata nggak bisa dihubungi, kita bisa reach out wajib pajak melalui email gitu, Kak Ika. Ya, sebenarnya yang paling penting itu yang jelas bukti pembayarannya ya. Iya. Kita bisa cek NTPN-nya, kemudian sertifikat elektronik, ini pasangannya pakai passphrase. Sekali lagi tadi diingetin sama Kak Asmi, jangan sampai lupa, terutama buat yang bukan PKP. Ya, karena kalau passphrase-nya lupa, kalau dia non PKP dia harus mengajukan ulang gitu kan betul ya. sekali. Jadi harus hati-hati kawan pajak, disimpan betul ya, diadministrasikan dengan baik password yang sudah dibuat saat pengajuan sertifikat elektronik di awal. Kemudian nomor telepon ya, meskipun online biasanya sudah tertera ya, tapi kita tetap perlu nomor telepon yang dapat dihubungi ya, bukan nggak harus direkturnya sih sebenarnya ya, yang penting dapat dihubungi. Adminnya juga boleh. Ini untuk apa? Biasanya kita untuk konfirmasi. Kalau misalkan sekiranya ada informasi terkait dengan pembayaran yang mungkin petugasnya ragu ya saat penelitian, nanti kita butuh. Nah, kalau tinggal jelas nanti udah ada yang gitu ya. Nah, tadi kan Kak Meli nih, Kak Asmi tadi kan menyebutkan ya, kita itu nanti kan cuma butuh NTPN nih Kak ya. Iya, betul. Cuman kan NTPN itu panjang Kak. Iya, betul sekali. Iya kan? Kadang-kadang tuh kita susah gitu, kecuali yang elektronik ya, kita bisa tinggal kopas aja gitu Iya. kan. Nah, kadang kalau kita pakai pembayaran misalkan di bank atau misalkan di kantor pos, kadang-kadang agak susah kebacanya, ada tips-tipsnya nggak sih? Ya, ini yang sering ditemui oleh wajib pajak atau kawan pajak semuanya ya. Kesulitan membaca NTPN. Ya, karena kadang-kadang udah lecek bukti pembayarannya seperti itu. Iya, kadang-kadang juga kan hasil print out dari banknya sendiri memang tulisannya itu kayak gabung-gabung gitu loh Kak, nempel-nempel gitu sama temennya gitu kan. Seperti itu jadi susah terbaca, padahal kan NTPN itu unik ya, unik dan spesifik. Jadi ada angka, ada huruf, O sama 0 bisa tertukar, 1 sama I bisa tertukar seperti itu. Nah, ini untuk mengantisipasi supaya nomor NTPN-nya ini tidak keliru, maka kawan pajak bisa mengecek NTPN-nya itu di rumah konfirmasi atau menu konfirmasi. Ini tempatnya ada di layanan. Jadi satu tab sama EPBK itu tadi, di situ ada layanan, klik aja rumah konfirmasi. Nanti di situ kawan pajak tinggal memasukkan ID billingnya. Kalau ID billing itu kan mudah ya, angkanya saja dimasukkan, nanti akan keluar NTPN-nya, sehingga bisa juga dikopas atau bisa difoto. Di situ hasilnya kan pasti lebih jelas daripada kawan pajak harus mengira-ngira ini huruf apa angka, ini 6 apa B, seperti itu biasanya suka terganti-ganti gitu ya. Nah, kawan pajak bisa masuk ke menu konfirmasi dokumen dan pilih konfirmasi NTPN. Nggak perlu apa namanya istilahnya khawatir ya, nggak perlu khawatir NTPN kalau misalnya tidak terbaca gitu kan ya, atau kadang dari bingung gitu, tulisannya kecil banget, boleh langsung cek secara mandiri bisa ya. Bisa. Yang dijelaskan kami bisa tadi lewat aplikasi DJP online yang sebelahan sama itu yang biasanya ada di situ, dikonfirmasi NTPN. Hanya ke KPP boleh nggak? Boleh sih, boleh banget. Bisa juga cek ke KPP.
Jadi kawan pajak jangan panik nih, biasanya begitu data tidak ditemukan terus pada panik, loh ini saya sudah membayar kok bisa dibilang tidak ditemukan. Itu biasanya salah ngisi aja NPWP-nya. Iya. Kalau dari rumah konfirmasi masih bingung juga, bisa juga WhatsApp ke kami ya. Biasa ke nomor konsultasi biasanya, nanti bisa ditanyakan Kak untuk kode billing ini berapa NPWP-nya. Iya, kita bisa bantu untuk mencarikan begitu ya. Oke, baik. Kita sudah fasilitasi ya, semoga bisa membantu kawan pajak mempermudah dalam mengajukan permohonan ke KPP. Nah, ke Kasmi nih gantian lagi nih ya. Nah, tadi kan kita sudah agak panjang membahas untuk IPBK nih ya, karena ini jualan kita nih istilahnya sekarang ya. Benar. Kalau bisa disummarin, bisa secara singkat kira-kira apa sih kelebihannya biar teman-teman atau kawan-kawan wajib pajak ini bisa memanfaatkan IPBK atau segera namanya IPBK namanya juga suatu inovasi ya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang pasti ngapain diterbitkan kalau tidak semakin memudahkan gitu ya Kak istilahnya Kak. Jadi ini kelebihan-kelebihannya kalau kita menggunakan IPBK itu yang pertama adalah tidak perlu melampirkan dokumen apapun gitu ya. Cuman cukup kita butuh NTPN-nya aja kan. Kemudian yang kedua itu terdapat menu tracking permohonan. Kalau misalnya kita pengajuan secara manual kan nggak tahu kan ya, harus nanya ke petugas. Ini apalagi kalau misalnya pengiriman lewat pos ya, sudah diterima belum? Benar banget, sudah diterima belum? Sudah sampai mana prosesnya gitu kan? Apalagi kalau misalnya butuh buru-buru banget ya. Nah, kemudian yang ketiga itu hasil pemindah bukuannya itu tuh dapat diunduh langsung. Nah, ini salinannya aja ya. Jadi kalau untuk yang aslinya kita akan tetap cetak dan kita kirimkan ke wajib pajak. Cuman kan wajib pajak butuh nomor pemindah bukuannya itu untuk kepentingan pelaporan SPT. Itu kan bisa langsung digunakan kalau misalnya melalui IPBK-nya itu sudah jadi. Nah, yang keempat itu terdapat monitoring saldo pemindah bukuan. Misalnya yang ada pecah nominal tadi gitu kan, pasti ada sisanya yang masih available gitu ya istilahnya, bisa dipindah bukukan lagi. Oh saya masih punya tabungan segini nih, bisa itu dimonitoring, jadi nggak ngitung dari awal lagi gitu ya. Terus yang kelima yang tidak kalah pentingnya gitu ya adalah efisiensi tenaga, waktu dan biaya. Sudah tinggal butuh internet, perangkat komputer atau HP bisa ya, bisa. HP bisa juga tuh ya, jadi nggak usah yang ribet-ribet gitu lah. Nggak perlu antri, nggak perlu datang ke KPP ya. 24 jam juga gitu. Sambil rebahan bisa ya. Jadi manfaatkanlah sebesar-besarnya fitur ini gitu ya. Nanti juga ke depannya kita pasti akan terus melakukan perbaikan, pengembangan sehingga wajib pajak itu tuh bisa memanfaatkan EPBK ini dengan lebih maksimal lagi gitu. Jadi tidak perlu pakai yang manual-manual lagi. Sekarang kan istilahnya udah paperless jadi ya udahlah gitu, jadi yang anti ribet saja gitu. Kita sudah dijelaskan tadi memang banyak kelebihannya kalau kita misalkan kita mau pakai IPBK ya. Kita sudah kupas panjang lebar nih tentang pemindah bukuan baik secara manual maupun IPBK. Menarik sekali ya, dan ini inovasi yang kita buat, yang DJP buat ini semoga memang memudahkan ya pada akhirnya nanti kawan pajak dalam memenuhi ya kewajiban perpajakan. Nah, kita kayaknya udah bahas semuanya nih ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan nih. Siapa dulu? Saya boleh ya? Boleh. Jadi kawan pajak, kami dari Direktorat Jenderal Pajak menghimbau wajib pajak sekalian untuk memanfaatkan menu IPBK karena permohonan pemindah bukuan ini menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Baik, kita aja Kasmi. Oke, tapi bagi wajib pajak nih karena ini masih versi pertama ya, masih sederhana. Jadi jangan khawatir kalau untuk pemindah bukuan yang
tidak bisa diproses melalui PPBK, layanan pemindah bukuan secara manual itu masih bisa kami terima dan kami proses. Iya. Iya, kalau misalnya itu bisa diproses melalui PPBK, kenapa enggak? Iya. Oke, tetap kita juara. Oke, baik, terima kasih Kak Melisa, terima kasih Kak Asmi Ya, untuk sama-sama, Kak Ika. informasinya ke wajib pajak ya, ke kawan pajak semuanya terkait dengan pemindah bukuan manual maupun elektronik. Jadi pada intinya pemindah bukuan itu sendiri adalah sarana ya untuk kita bisa membetulkan ya bukti pembayarannya yang salah. Ya. Dan bisa dilakukan secara manual, kemudian bisa juga dilakukan secara elektronik melalui PPBK. Jangan khawatir, manual tetap kita buka gitu. Kita jualannya banyak yang elektronik, manual tetap kita buka, jangan khawatir. Kalau misalkan kawan pajak juga mau nanya-nanya juga boleh ya. Bisa langsung ke KPP, kemudian kita juga ada kanal lain melalui DM Instagram juga boleh ya, betul. WA juga boleh. Di hari dan jam kerja Senin sampai dengan hari Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 16 ya. Semoga apa yang kami sampaikan pada siang hari ini dapat memberikan informasi, kemudian dapat dimanfaatkan dengan baik. Silahkan dicoba, tapi jangan sengaja disalah-salahin ya. Iya, betul sekali. Ya, jadi kita ngasih terkait dengan pemindah bukuan akhirnya di sana coba mau BBK gitu. Jangan ya. Tetap kalau bisa jangan sampai salah gitu ya. Oke, terima kasih untuk kawan pajak yang setia mendengarkan podcast kita hari ini ya. Kali ini di SIP-ELI seputar informasi 653. Mari kita kulik karena pajak tidak pelik. Oke ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.